Kamu pernah mikir nggak, kenapa iklan yang nongol di HP kamu itu tuh kayaknya pas banget sama apa yang lagi kamu pikirin? Kamu tuh baru mikirin, kamu belum sempet ngetik, belum sempet searching, belum sempet nyari langsung, tapi boom, iklan udah ada di mana-mana, di handphonemu. Iklan tentang kamu lagi pengen cari skincare, atau lagi pengen referensi tempat makan, dan lain sebagainya. Aneh? Enggak. Karena kamu sekarang bukan cuma sekedar pengguna internet, men. Kamu sekarang adalah produk. HP kamu, sosial media yang setiap malam kamu scroll, terus bahkan e-commerce dan lain sebagainya, itu setiap malam nyedot data kebiasaan kamu. Mulai dari lokasi kamu berdiri, kamu lagi di mana, atau trek kamu kemana aja, terus foto-foto, terus bahkan kamu yang lagi sering chat ke mantan kamu atau lagi galau, terus cari-cari sesuatu yang galau, semua kerekam dan semua ada. Pertanyaannya ya, data itu tuh dikemanain, siapa yang beli, dan buat apa? Video ini bukan konspirasi, men. Ini adalah kenyataan yang dimana ada industri yang udah berhasil ngumpulin ratusan miliar US dollar. Dan ironisnya, siapa yang dirugiin? Ya kita-kita ini yang pakai aplikasi-aplikasi gratis dan pengen hidup tenang. Jadi, gimana sih data kamu tuh bisa dipanen tanpa kamu sadarin? Namanya data harvesting. Atau bahasa kasarnya ya, panen besar-besaran dari data digital kamu. Setiap kamu install aplikasi baru, aplikasi gratis, setiap kamu daftar akun baru di sosial media, atau ketika kamu pencet terima atau setuju di term and conditions yang panjangnya udah kayak skripsi anak kuliahan, kamu di situ udah setuju bahwa kamu mau menyerahkan data diri kamu. Terus itu bukan cuma nama sama alamat email ya, coba kamu perhatiin deh. Kadang aplikasi itu minta akses lokasi kamu. Berapa lama kamu nonton video tertentu, terus apa yang kamu suka, apa yang kamu benci, siapa yang lagi kamu stalk atau kamu cari terus-terusan, dan seberapa lama kamu berhenti dalam setiap gambar atau setiap video. Semua itu terekam dan tersimpan, men. Kamu nggak percaya? Nih, ada contoh yang paling terkenal. Ada kasus Facebook dan Cambridge Analytica. Ratusan juta data pengguna Facebook dicuri. Dari apa? Dari kuis-kuis receh yang diadain sama Facebook. Kamu cuma disuruh milih, kamu tuh lebih mirip karakter Harry Potter atau Marvel. Terus ketika kamu udah milih, boom! Semua data-datamu, data-data temenmu yang ada di handphonemu keambil sama mereka. Lalu data itu diambil buat apa? Data itu diambil untuk mengatur isi berandamu. Kamu tahu nggak sih, alam bawah sadar kita itu tuh merekam setiap apa yang kita lakukan. Kalau alam bawah sadar kita udah kekontrol, ya kita juga mudah untuk dikontrol, men. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka tuh nyuntik iklan politik yang sesuai dengan emosi kamu. Biar kamu tuh ngerasa bahwa itu tuh sebenarnya pilihanmu sendiri. Padahal kenyataannya itu adalah sesuatu yang mereka arahkan pelan-pelan tanpa kamu sadari. Itulah kekuatan dari harvesting ini. Nggak kelihatan, nggak bunyi, tapi efeknya besar banget. Nah, setelah data kamu dipanen, sekarang pertanyaannya nih, siapa yang beli dan buat apa? Jawabannya banyak dan legal. Yang paling pertama ya tentu aja perusahaan yang bergerak di bidang iklan digital. Mereka butuh data kamu agar mereka tahu nih iklan apa yang pas untuk ditaruh di depan mata kamu. Jadi kamu bisa tertarik, bisa klik buka dompet dan beli. Contoh nih, kamu lagi sering nih scroll dan lihat lama video makanan pedes malam-malam, dan boom, iklan-iklan tentang makanan pedes, entah mie apa sih namanya? Mie gacoan, terus seblak dan lain sebagainya yang pedes-pedes, boom, semua iklan itu muncul di kamu dan dikasih
ke depan mata kamu. Ini tuh bukan kebetulan, ini adalah hasil dari pengolahan data. Tapi bukan cuma soal iklan, men. Data kita juga dijual ke perusahaan-perusahaan asuransi. Misal nih, kamu install aplikasi kesehatan, tapi kamu jarang olahraga, nggak ngatur pola makan, dan itu bisa bikin premi asuransimu jadi mahal. Yang lebih serem, men, itu di dunia politik. Data kamu bisa dibeli sama tim-tim kampanye untuk melakukan apa? Melakukan propaganda. Contohnya, pemilu Amerika tahun 2016 dan Brexit. Cambridge Analytica itu pakai data Facebook untuk nyasar orang-orang yang gampang atau mudah untuk dipengaruhi, men. Itu di Amerika. Terus di Indonesia kayak gimana? Kamu pernah nggak sih lihat iklan tentang politik yang bisa nyentuh ke secara personal kamu? Yang kayaknya tuh tahu banget kamu lagi sebel sama isu tertentu? Yap, itu adalah hasil dari micro targeting. Data kamu dijual ke buzzer, dijual ke agensi digital, atau siapapun yang pengen beli opini publik. Dan jangan lupa, ada juga loh pasar gelap di dark web. Data KTP, SIM, paspor, nomor rekening, dan lain sebagainya. Bahkan nama-nama anak itu tuh dijual semua di sana. Dan dijual dengan harga murah kayak lagi di pasar malamnya digital lah. Karena di dunia sekarang, siapa yang bisa bayar itu bisa nentuin isi kepala kamu. Coba kamu bayangin nih, kamu lagi scroll TikTok atau sosial media apapun lah. Malam-malam kamu nontonin terus kamu suka nih. Besoknya, boom, semua isi berandamu adalah tentang berita politik itu. Misal yang lagi rame, ini aku sengaja ya, nggak terlalu mantengin, adalah ijazah palsu. Ketika kamu orang yang pro dengan pernyataan bahwa itu ijazah palsu, kedepannya video-video yang disuguhin ke kamu adalah tentang meyakinkan kamu bahwa itu adalah benar ijazah palsu. Padahal kenyataannya belum tentu. Kamu tuh lagi diarahin sama algoritma untuk percaya bahwa opini kamu adalah benar. Padahal kenyataannya kamu cuma hidup di duniamu sendiri, di dunia yang udah diarahin bahwa kamu adalah yang paling benar. Kamu yang paling terdepan lah. Padahal kenyataannya nggak gitu juga. Dan itulah namanya filter bubble. Algoritma itu belajar dari data kamu, men, dan ngasih konten-konten ke kamu agar kamu betah di aplikasi mereka. Makin lama kamu di situ, makin bagus juga aplikasinya. Makin cuan juga yang punya aplikasi. Tapi semakin kamu betah di situ, makin sempit juga wawasan kamu. Kamu dikurung di dunia kecil yang kamu percaya bahwa itu kebenarannya. Padahal sebenarnya itu adalah hasil dari editing digital. Kamu ibarat kodok dalam sumur, men, yang percaya bahwa kamu adalah orang paling tahu di dalam sumur itu, padahal kenyataannya di luar sumur itu, efeknya apa? Efeknya kita makin mudah dipolarisasi. Yang kanan, yang kiri makin kiri, terus yang moderat gimana? Yang moderat tenggelam. Dan menurutmu ya, coba komen di bawah, itu terjadi juga nggak di Indonesia? Kita sekarang tuh kayaknya, beda pendapat tuh sering banget dan akhirnya menjauhkan kita bisa sama teman, bisa sama saudara, atau orang yang baru kita kenal. Kayak kesannya tuh cuman benar dan salah. Karena ya salah satunya ini, kita digiring secara nggak sadar, mereka masuk ke alam bawah sadar kita, mereka masuk secara pelan-pelan, mereka kasih konten kita pelan-pelan, dan mempengaruhi kita, mempengaruhi pola pikir kita. Aku ambil contoh di Amerika ya, tahun 2016 ketika orang-orang benci sama Hillary, mereka semua diberikan konten-konten yang mengarah untuk ngebenci Hillary. Akhirnya apa? Orang-orang tanpa sadar, tanpa mereka mungkin nggak tahu sebenarnya kayak gimana, mereka ikut ngebenci Hillary. Dan salah satunya, satu pihak yang lain, ketika mereka suka banget sama Trump, mereka dikasih data tentang Trump yang bagus-bagus. Akhirnya apa? Mereka berpikir bahwa Hillary di bawah, Trump di atas dari segi bagusnya.
Terus di Indonesia ada nggak? Udah nggak usah jauh-jauh, kalau kamu perhatiin banyak kan buzzer-buzzer di Indonesia nih. Banyak juga influencer-influencer dadakan, terus banyak juga agenda-agenda tersembunyi, terselubung. Dan kenapa semua itu bisa jalan, itu bukan berarti karena rakyat kita bodoh men, tapi karena data kita digunakan dan kita coba digiring untuk membenci sama salah satu hal. Mungkin nama politik tertentu atau golongan politik tertentu. Ya mungkin bukan karena sebenarnya rakyat kita yang bodoh, tapi karena data digital kita dimanfaatin dan menyerang emosi kita, sehingga kita bisa gampang banget diarahin ke situ. Bayangin nih, kamu pikir orang-orang tuh punya opini, punya pendapat masing-masing lah, punya pendapat pribadi lah. Padahal sebenarnya opini mereka, pendapat mereka udah dibentuk sejak 2 minggu lalu lewat video-video random yang mungkin kamu kira nggak punya efek apa-apa. Tapi sebenarnya itu adalah kunci untuk melakukan propaganda ke kepala kamu. Sekarang kamu udah tahu nih, kita hidup di dunia yang katanya gratis. Padahal nyatanya kita yang dibayar murah untuk dijual mahal. Lalu apakah kita harus pasrah gitu aja? Jawabannya enggak men. Kita emang nggak bisa ngalahin raksasa kayak Meta, kayak Google, dan lain sebagainya. Tapi kita bisa ngelindungin diri kita sendiri. Gimana caranya? Ini coba aku kasih beberapa contoh yang bisa kamu lakuin ya. Yang pertama, coba gunakan mesin pencarian alternatif. Semisal kayak DuckDuckGo atau Brief Search. Ini bukan endorse ya, kamu bisa searching dulu. Nanti linknya aku kasih di deskripsi. Kamu searching itu dulu di YouTube, kamu cari dulu itu sebenarnya apa, kamu pelajarin dulu. Terus yang nomor 2, batasin izin aplikasi. Data kita banyak bocor dari aplikasi-aplikasi gratis men. Caranya gimana? Di Android dan di iPhone itu agak beda ya. Coba kamu masuk aja di pengaturan, terus kamu cari apps dan masuk ke permission. Kamu batasin tuh apa aja akses yang kamu kasih ke aplikasi itu. Misalnya aplikasi kalkulator, kan mereka nggak perlu kamu lagi ada di mana, terus kamu nggak perlu akses kamera kamu kan. Nah hal-hal kayak gitu dimatiin aja. Terus nomor 3, hapus aplikasi gratis yang enggak kamu pakai. Ternyata banyak loh aplikasi-aplikasi gratis yang cuma jadi saluran untuk harvesting data. Uninstall aja aplikasi-aplikasi game yang nggak penting, terus aplikasi edit-editan yang nggak kamu pakai, atau aplikasi-aplikasi mod atau modifikasi. Itu bahaya men, hapus saja, hapus saja. Nomor 4, cek term of service lewat aplikasi publik. Atau kamu kalau mau mendaftar baca dulu tuh satu persatu. Kalau kamu nggak mau baca semuanya, kamu bisa pakai situs ini nih. Ini situs yang nyediain tentang ringkasan perjanjian kamu dengan layanan digital men. Jadi kamu bisa tahu nih mana yang aman dan mana yang berbahaya. Tapi balik lagi, kamu riset dulu. Apa yang kukasih kamu riset dulu, kamu cari tahu dulu, kamu bisa pakai YouTube, bisa pakai Google Chrome dulu, kamu riset dulu, jangan langsung masuk dari apa yang kukasih. Nomor 5, gunakan browser yang jauh lebih aman. Semisal kayak Brave browser atau Firefox Focus. Keduanya itu tuh ngeblokir iklan dari tracker otomatis men. Itu bisa kamu pakai harian karena tampilannya juga sederhana sih kayak Google Chrome gitu. Yang nomor 6, buat email khusus yang kamu gunain untuk daftar ke berbagai layanan. Kamu bisa punya 2 email atau lebih. Yang satu itu email khusus untuk sesuatu yang penting buat kamu, bisa berkirim atau untuk daftar-daftar sesuatu yang privat. Nah, email lainnya buat apa? Itu buat daftar-daftar ke aplikasi, ke website-website yang gratis. Aku mau jujur aja ya, kita tuh saat ini apalagi yang udah terlanjur masuk ya, kita nggak bisa keluar sepenuhnya dari apa yang terjadi. Tapi kita bisa ngurangin nih jejak yang kita tinggalkan di dunia digital mulai dari sekarang. Karena di dunia sekarang siapa yang tahu untuk menyembunyikan data pribadi mereka bisa jadi dia yang menang. Kamu tahu nggak kalau hacker dia kebanyakan pakai anonymous.
Nah, sekarang kamu tahu nih, di dunia digital sekarang itu tuh bukan cuman tentang hiburan doang, tapi data kamu bisa dijual dan dijadikan komoditas baru. Tapi ingat, kamu nggak sepenuhnya jadi korban. Kamu punya kendali di tanganmu sendiri. Kendali buat milih, kendali buat jaga privasi, kendali buat kamu tahu mana yang jebakan dan mana yang benar. Jangan sampai datamu digunakan untuk mengendalikan kamu. Terus kalau kamu suka sama videoku ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Mari kita diskusi di kolom komentar karena siapa tahu dari diskusi kita muncul sebuah ide baru dan kolaborasi. See you.